Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Senang sekali hari ini saya bisa kembali menemani Tribuners untuk ngobrol-ngobrol seputar lipstick alias ulas tip cantik. Nah, tema obrolan kita kali ini adalah tips jahit bulu mata. Tapi bukan jahit pakai jarum ya, serem ya Mbak ya kalau kayak gitu. Iya. Nah, untuk membahas soal tips jahit bulu mata ini kita sudah bersama salah satu MUA di Lampung yang namanya itu udah nggak asing lagi, yang udah banyak dikenal, Mbak Anggri Amelia. Halo Mbak. Halo. Selamat siang Mbak Dini. Siang. Nah, Mbak Anggri ini adalah salah satu MUA di Lampung. Nama IG-nya apa Mbak? Anggri Amelia. Jangan lupa di follow dulu IG-nya. Anggri Amelia, nama aku Anggri Amelia. IG-nya Anggri Amelia. Iya. Sama kayak namanya. Jadi kalau mau booking Mbak Anggri tinggal itu ya, tinggal lihat aja tuh ya. Tinggal lihat di IG terus ada nomor di adminnya, nomor di bio. Iya. Nah, kita juga sudah terhubung dengan Muli sosial media favorit 2017. Adwa Jinan. Halo Adwa. Halo Kak. Halo. Adwa lagi di mana? Aku lagi di Radisson, abis selesai nge-gym. Oh, selesai nge-gym ya. Pantas kayaknya badannya. Pantas kayaknya badannya kalau banget gitu ya. Iya, Adwa sebelum mulai nih Adwa boleh kenalin dulu nggak ke Tribuners ini? Adwa ini mungkin masih kuliah di mana atau kesehariannya ngapain aja gitu. Oh iya, perkenalkan, pertama-tama perkenalkan nama saya Adwa Jinan Kamila. Untuk keseharian saya kuliah di Universitas Bandar Lampung, tapi kan karena corona ini kegiatan itu semuanya terhenti ya, segala organisasi, kuliah. Jadinya kegiatan saya sehari-hari ialah berjualan online shop. Jadi dia memanfaatkan waktu ya. Pinter. Iya, daripada tetap ya. Kerjaan di rumah diam-diam aja, nonton TV, mendingan lebih baik melakukan hal yang menghasilkan pundi-pundi lah ya Kak. Duit. Iya, nanti kita bakal ngobrol sama Adwa ya. Nah Mbak, sebelum kita bahas soal tips jahit bulu mata ini, saya mau tanya dulu Mbak, kenapa kok make up itu penting banget buat wanita Mbak? Kayaknya wanita tuh wajib bener Mbak ya namanya make up gitu ya. Iya. Kenapa Mbak? Nah, kenapa ya make up itu penting banget? Karena make up itu dia bisa merubah tampilan kita sehari-hari yang dari bangun tidur bare face yang biasa aja. Kalau kita udah pakai alis sedikit itu udah beda ya tampilannya. Apalagi dikasih blush on, apalagi dikasih lipstick, itu makin cantik, makin segar. Yang pasti penting banget sih kalau make up itu. Soalnya ya kebutuhan banget itu kalau make up itu gitu sih. Biar cantik, biar segar, biar segar. Biar enak juga dilihat orang gitu, ya kan? Iya benar, meskipun cuma pakai lipstick ya benar sama saya udah bisa disebut make up lah ya. Iya. Apalagi make up full kalau untuk acara-acara wedding itu nggak mungkin ya, pasti make up. Untuk acara party juga bisa pasti make up juga. Kalau nggak make up itu kayaknya kayak cuman ke jalan ke warung doang gitu, bukan ke kondangan. Iya juga ya Adwa ya. Kalau Adwa suka make up Adwa? Keseharian selalu make up sih Kak. Selalu ya, karena iya, karena udah kebiasaan make up, apalagi waktu itu di tahun 2017 aku kan gak suka make up, tapi dituntut untuk make up karena masuk ke ajang Infobal. Jadi harus sehari-hari itu harus make up gitu. Jadi kebiasaan kalau seandainya sekarang udah nggak make up kayak aduh pucet gitu. Jadi berawalnya di 2017 itu Adwa ya. Iya. Ya, rata-rata Muli itu kayak gitu loh Mbak, kayak adalah satu orang itu dia ngaku Mbak, aku sebelumnya aku nggak suka make up gitu, tapi karena diharuskan di Infobal make up tuntutan karena keharusan kewajiban kan dia juga diajarin make up malahan kalau di Infobal itu kan make up jadi dia self make up gitu kan. Iya. Nah Mbak, ini Mbak, teknik make up itu kan banyak banget. Termasuk salah satu teknik make up itu yang dibilang orang itu kedengarannya serem. Serem ya. Serem, yaitu jahit bulu mata. Iya, bayangan orang. Aku waktu pertama kali dengar juga, aku waktu itu dengar pertama kali dari Ariza waktu itu ya.
Din ada teknik namanya jahit bulu mata. Kak, itu jahit bulu mata itu pakai jarum? Enggak lah. Oh ya, pasti udah ini ya, apa pikirannya ada benang, ada jarum, ada jahitan gitu kan, kalau jahit kan. Tapi ini nggak kayak gitu kalau jahit. Kata Din, kalau pakai jarum mah nggak ada orang yang mau make up sama gue, Din kata. Di obras, malah sekarang ada obras juga. Ada obras apa? Ada obras bulu mata. Wah loh ya, udah sekalian kita bahas Mbak. Nah, jahit bulu mata itu sebenarnya apa Mbak? Nah, jahit bulu mata itu sebenarnya itu tuh udah teknik dari 2017-an ya, udah dari lama. Nah, itu tuh sebenarnya dia tuh untuk membuat bola mata itu kelihatannya lebih lebar. Apalagi tuh cocok banget untuk yang matanya sipit, terus untuk yang mau lentikin bulu mata, kelihatan lentik bulu matanya, nah itu dijahit bulu mata. Tuh. Iya. Jadi bukannya pakai jarum ya? Bukannya pakai jarum, pakai benang dijahit. Bukan, berdarah dia nggak jadi make up sama kita kan? Iya. Tapi itu khusus untuk make up mata yang sipit gitu. Mata yang belok kan saya? Mata yang belok bisa juga sih. Maksudnya kalau aku jahit bulu mata itu tergantung seberapa kita pasang lem di kelopak bulu matanya kayak gitu. Kalau kita pasang lem bulu matanya semakin lebar, jadi dia semakin belok. Kalau matanya udah belok, berarti tipis aja bulu matanya, jadi cuma naikin bulu mata aja. Gitu. Intinya biar lentik ya, Mbak ya. Intinya biar lentik. Jadi cara-caranya nih ya. Caranya gimana? Nah, kalau caranya itu biasanya kita tuh perlu bulu mata yang tipis, terus dia yang apa sih tangkainya itu batangnya itu yang lentur. Nah, kalau batangnya lentur, terus bulu matanya tipis, terus kasih eyeliner dulu awalnya. Udah gitu nanti ditempel bulu matanya itu sedekat mungkin dengan bulu mata asli. Udah gitu ditekan ke atas, dilipat gitu. Nah, itu namanya jahit bulu mata. Di situ jahit bulu matanya. Karena dia nempelin si batang itu ke kelopak gitu. Jadi dia bulu matanya menjungkit ke atas gitu. Baru dilem bulu mata asli ke bulu mata palsunya. Nah, itu ini Mbak itu hanya selapis saja bulu matanya atau bisa 2 lapis, 3 lapis? Biasanya 2. Biasanya jahit bulu mata itu yang di awalnya, itu yang dijahit. Nah, yang keduanya itu dia hanya nambahin aja gitu. Makanya yang pertama kita pakai bulu matanya yang tipis dulu, yang nggak ada, yang batangnya itu lentur banget, jadi dia bisa menyesuaikan gitu loh, bisa menyesuaikan mata. Soalnya kalau yang bulu matanya batangnya itu keras itu nggak bisa gitu. Iya, bisa ngikut ya. Jadi intinya itu tuh jahit bulu mata tuh sebenarnya cuma menempelkan bulu mata aja. Iya, dia menempelkan bulu mata itu ditempel di kelopak gitu loh. Pokoknya sesuai terus kita ngasih lem bulu mata di kelopaknya. Kalau udah nunggu sampai 10 menit lemnya udah hampir kering, nah baru kita bisa nempelin itu. Kalau lemnya masih basah nggak bisa. Jadi harus kering dulu lemnya. Ngering Setengah kering 10 detikan lah kita tunggu 10 detik. Dari setengah kering baru kita tempelin bulu matanya. Jadi biar beneran nempel gitu. Kalau basah-basah nggak bisa nempel. Malahan. Nah, kalau bulu mata yang kedua Mbak itu taruhnya di mana ya tuh Mbak? Bulu mata keduanya ditaruhnya di atas bulu mata asli yang tadi, di atas bulu mata yang udah kita tempel tadi. Iya. Udah gitu baru dihitemin di bawah-bawahnya itu pakai eyeliner hitam gitu sih. Pokoknya kelihatannya nanti matanya jadi belok gitu. Iya, belok. Adua pernah nggak ini Wah? Pernah jahit bulu mata nggak Wah? Adua ini pertama kali aku ngomongin jahit bulu mata dia bingung. Mbak apa itu? Iya kaget. Aku kira awalnya eyelash mungkin Kak gitu kan. Ternyata jahit bulu mata itu. Iya. Ternyata jahit bulu mata itu ya selayaknya kita kayak misalkan make up di salon-salon, ya tinggal tempel aja gitu. Bedanya kalau jahit bulu mata itu lemnya ditempelin di kelopak mata, tapi biasanya kan kalau di salon-salon itu lemnya ditempelin di bulu matanya ya Kak ya? Di batang. Iya, ya kan ya. Iya, nah ini dia di kelopaknya sesuai dengan eyeliner itu lemnya. Lemnya jadi bukan di tempat eyeshadow ya, di tempat eyeliner yang tadi kita eyeliner itu. Nah itu di atasnya ditimpa lem. Gitu. Iya, jadi dia tuh bingung banget
Kak, apa sih Kak itu Kak kata jahit bulu mata, kok serem kata dia. Ya kayak serem gitu ya, kenapa namanya jadi jahit bulu mata ya? Kok serem Kak, kata dia, aduh nggak pernah. Ih bukan loh kata gue. Iya. Iya Mbak, nah itu Mbak tadi sekalian kan mungkin masih ada yang bingung ya, kayak Adua tuh juga sempat bingung gitu ya, bedanya jahit bulu mata dengan tempel bulu mata biasa gitu. Iya bedanya, kalau tempel bulu mata biasa itu yang tadi kata Adua itu bilang yang apa, lemnya itu emang di batangnya itu langsung ditempel gitu aja, ditaruh gitu aja, nggak ada di, kalau yang jahit bulu mata itu, jadi di kelopak ini di perbatas di tempat kita taruh eyeliner itu kita kasih lem bulu mata dulu, nunggu setengah kering dulu 10 detikan, baru kita kasih bulu mata yang tipis dan pendek, pokoknya tipis, pendek, dan batangnya yang lentur. Kita tempelin bulu mata itu di bulu mata aslinya, udah gitu dinaikin. Nah gitu bedanya. Jadi kalau yang bulu mata biasa itu biasanya cuma naruh gitu doang loh, nggak rapi. Cuma naruh sekilas gitu aja ya. Kurang rapi. Iya. Kalau aku pakainya jahit bulu mata terus tiap makeup. Biar kelihatannya lentik gitu ya Mbak. Iya, ya. benar. Iya. Nah tapi nih Mbak kan ada bulu mata yang harganya kan macam-macam ya Mbak ya bulu matanya. Apakah kalau bulu mata yang murah itu juga bisa Mbak diterapkan teknik jahit bulu mata? Bisa. Yang penting itu tadi bulu matanya apa aja. Yang penting bulunya tipis, batangnya itu lentur, yang nggak keras kaku. Bulu matanya tipis, terus nggak panjang, sedang aja. Sama yang nggak, yang batangnya itu harus yang lentur, jangan yang kaku, jangan yang keras. Kan banyak sih bulu mata yang keras itu, kalau dipegang itu ya gitu aja bentuknya, kayaknya jegeng gitu kan. Nah, itu banyak itu nggak bisa. Belum bisa ya. Jadi kalau mau beli itu mesti ini dulu Mbak ya, mesti dilihat dulu. Kadang kan kalau bulu mata tuh aku lihat apa kayak dibungkus-bungkus gitu. Kali nggak apa-apa Mbak penjualnya kali ya, Mbak aku mau lihat dong. Iya kan? Sekarang. Iya. Nah Mbak, jahit bulu mata ini bagusnya dipakai untuk momen kemana aja Mbak? Kalau menurut Mbak? Kalau jahit bulu mata itu yang pasti enaknya dipakainya untuk momen wedding, untuk party. Yang pasti yang makein juga makeup artist sih biasanya. Soalnya kalau pakai sendiri susah. Udah gitu duluan, lem gue udah nempel ke kelopak gitu kan. Udah repot duluan. Itu emang tekniknya ini, teknik makeup artist itu. Iya. Kalau Adua pernah jahit bulu mata kemana Adua? Waktu itu ada acara kondangan di Jakarta sih. Nah, pakai teknik bulu mata seperti itu. Waktu itu kayak apa? Baru pertama kali juga digituin kan. Jadi apalagi aku itu orangnya banyak tanya, kayak pengen tahu banget gitu loh. Jadi kayak, Kak kok gini sih makainya, kenapa gini. Jadi dikasih tahu, oh ini gini gitu. Karena kan bola mata aku kecil, jadi harus pakai teknik gini gitu, dijelasin sama MUA-nya di Jakarta. Iya pasti juga disuruh menjam ya kalau lagi pakai bulu mata. Iya, pasti kalau klien nggak bisa ngeliat gitu kan ini. Iya. Karena menjam gitu. Dia kalau misalnya kebuka, aduh nggak bisa. Jadi kalau lagi gerak gitu ya Kak? Iya. Jadi kalau lagi makain bulu mata itu emang harus kliennya disuruh, Kak tutup matanya dulu ya, gitu. Jangan dibuka dulu, gitu. Iya, aku penasaran jadi rasa jahit bulu mata. Aku pernah pakai bulu mata, tapi bulu mata biasa itu kayaknya berat benar di mata gue ya. Cuma selapis itu Mbak. Kayaknya berat benar, terus kayaknya mata pandangan itu kayak terhalang gitu ya. Apa sih kata gue? Itu ini kali namanya nggak pakai jahit bulu mata kali. Itu makanya kalau nggak pakai jahit bulu mata takutnya bulu matanya itu ngikutin bulu mata asli kita kan ada ya kayak yang nyeruduk ke bawah kan. Kayak Kadin ini kan dia nggak lentik jenisnya. Jadi kalau nggak dijahit ini jadi dia turun, makanya dia ngalangin pemandangan sekitar. Iya, ngalangin pandangan. Aku makanya kalau di makeup sama orang aduh ya, Mbak mau pakai bulu mata nggak? Nggak usah. Iya. Karena aneh tapi ya, kayaknya kayak kalau aku pribadi kalau pakai bulu mata itu kayak kurang maksimal gitu loh Kak.
Iya benar. Sama aku juga tiap hari. Ini aja pakai bulu mata ya? Eyelash. Eyelash, oh dia eyelash gitu. Iya. Mbak, tapi juga pas aku ngomong soal jahit bulu mata nih Mbak, ada yang nanya gini, jahit bulu mata ini bisa merontokkan bulu mata asli nggak sih? Jahit bulu mata? Enggak sih. Enggak ya? Palingan agak repotnya pas udah dibuka itu banyak lemnya aja. Makanya agak repotnya itu ngebersihin. Tapi kan udah ada ini sih pembersih ya kan. Ya tapi dijamin nggak akan ngerontokin ya Mbak ya? Enggak, kalau ngerontokin itu biasanya ya eyelash ya kan biasa, tapi tergantung juga sih. Makanya kalau Adwa bulu mata enggak sih, enggak kalau masang bulu mata. Makanya Adwa nggak pernah mau eyelash dia. Iya, rontok. Iya. Nah, Mbak, tadi aku tertarik sama Mbak sempat ngomong obras bulu mata ya. Kayaknya istilah jahit semua dipakai di bulu mata kayaknya. Ya, Wah ya. Iya juga ya. Iya, jahit obras gitu. Itu apa sih Mbak obras bulu mata itu? Kalau obras itu sambungan yang dari jahit tadi. Nah, jadi kita udah ngejahit bulu mata, di bawahnya ini ditambah lagi bulu mata dari bawah tapi pasangnya. Jadi itu tuh cocok untuk yang pakai eyelash extension. Biasanya ada klien yang pakai extension kan. Nah, kalau pakai extension kan berantakan tuh bulu matanya dipasangin. Nah, maka teknik obras itu biar rapi kelihatan. Tapi agak repot karena dia harus dari bawah gitu loh. Dia nempelinnya beneran dari bawah. Kan tadi kan kita nyambung bulu mata keduanya di atas bulu mata jahit. Nah, ini bulu mata keduanya di bawah bulu mata yang udah kita jahit. Paham sih, tapi kayaknya kedengeran kayaknya agak-agak ribet ya. Kalau di atas tuh kayak tinggal tempel aja, jadi kayaknya agak. Nah, ini di bawah ya kayak di bawah bulu mata asli kita. Ngebayangin nggak Adwa gimana? Di bawah bulu mata asli kita yang tadi habis dijahit di atas, naik dia, terus di bawahnya kita kasih itu bulu mata lagi. Tapi untuk yang bulu mata pertama tekniknya sama kayak jahit bulu mata. Jahit bulu mata dulu baru di atas. Nah, kalau yang ini berarti dia di bawah. Di bawahnya. Berarti lemnya taruhnya di atasnya. Di atas, berarti lem yang kedua nih lemnya taruh di atasnya itu ya, bukan di bawah bulu mata ya, itu ditempel. Iya, di atasnya. Ribet ya agaknya. Di atasnya, benar, di atas. Gue bayangan gue ngeri kecolok aja. Iya, ngeri kecolok ya. Makanya bayaran yang itu mahal, takut kecolok-colok. Iya. Tapi nggak sih ya, standar yang nggak mahal. Aku bayanginnya ya, Adwa ya, bulu mata taruh di bawah mata itu ditempel pasti nggak mungkin pakai tangan gini, ngeri. Pakai pinset saya. Tuh, pakai pinset lagi. Ya, pinsetnya yang tumpul, jangan pinset yang dokter itu ya. Gue ngerinya kecolok aja banget. Enggak lah. Iya, Adwa pernah obras bulu mata, Adwa? Baru dengar sih ini. Halo? Adwa? Halo? Baru dengar obras. Ya, karena jarang sih. Tapi belum pernah ya, Wak ya? Belum, kalau obras belum pernah sih Kak. Palingan kalau jahit bulu mata pernah, tapi itu pun baru tahu namanya tadi malam. Kemarin ya Kak ya? Karena kemarin kasih tahu. Tapi kalau obras baru tahu ini sih. Itu biasanya dipakai kalau yang pakai eyelash itu loh, biar kelihatan. Kan berantakan banget tuh kalau pakai eyelash dipakai dulu kaki. Kita mau make up itu kan udah eyelashnya nanti setengah-setengah, ada yang bolong gitu kan. Nah itu ya bagusan dipakai pakai obras gitu. Oh, dia obras itu berarti ini Mbak ya, dia untuk menutupi eyelashnya ya kali ya. Pokoknya di bawah. Iya kan, nutupin eyelashnya. Mungkin kalau dia dipakai jahit itu mungkin dia masih kelihatan. Kaku. Kadang kan ada bulu mata eyelash itu yang kaku, mending dapetnya yang ini kan yang lembut. Kalau ada yang kaku, yang keras, aduh itu susah gitu. Repot pakainya, berantakan. Tapi Adwa kalau disuruh obras bulu mata mau nggak Adwa? Gimana obras bulu mata? Seandainya nih dijadiin modelnya Mbak Angkri ya, disuruh obras bulu mata. Boleh. Mau nggak? Kalau Kak Anggri yang tanganin, aku percaya kok. Iya, Bang Angkri ini katanya pengen ngomong ini deh, katanya pengen jadi Nadwa modelnya loh. Iya loh. Kapan gue bisa Wak? Ya ampun. Iya. Nah, Mbak obras bulu mata ini apakah juga untuk ini Mbak biar matanya biar lentik juga? Iya, sama aja untuk lentik. Kalau obras itu cuman yang step yang keduanya itu aja sih sebenarnya, lengkapin yang
teknik jahit bulu mata itu sama aja. Biar ngontek, biar ngebelok juga. Biar ngebelok dan ini biar rapi juga. Nah ini bisa beresiko ini nggak Mbak? Bisa beresiko merontokkan bulu mata nggak sih operasi? Enggak ya? Enggak ada sih kalau ngerontokin bulu mata sih, enggak ada sih. Enggak ada ya, aman ya pokoknya. Nah ini Mbak, kalau make up yang cocok Mbak untuk dipaduin ya emang baju ya. Kalau di make sama ini make jahit bulu mata ini make up yang gimana Mbak? Ya itu tadi makeup yang gimana aja bisa, karena itu teknik pasang bulu mata. Jadi mau makeup bold, mau makeup soft itu bisa, karena itu pemasangan teknik. Cuman bedanya nanti yang lapis keduanya mau dipasangkan ke bulu mata yang lebih panjang atau bulu mata yang pendek tapi tebel, apa panjang tapi tebel, kan banyak tipenya tuh. Nah itu tergantung itu, mau diboltin, mau disoftin itu bisa semua. Karena itu cuman teknik naikin bulu mata gitu aja. Untuk makeup kayak mana aja sih cocok. Tapi untuk makeup yang dipakein sama makeup artis ya, kalau jahit bulu mata sendiri sih bisa, tapi agak repot. Iya, jadi jenis makeup apa aja bisa Mbak ya sebenarnya? Bisa, makeup apa aja bisa. Bold, soft, apa aja bisa, karena itu cuma teknik untuk ngeblend. Iya, soalnya bayangan saya tuh jangan-jangan nih cuma bisa untuk makeup bold gitu, karena kan makeup bold kan identik dengan yang lentik-lentik gitu ya dua ya. Kalau makeup soft itu paling orang cuma ya udahlah gitulah, yang penting udah alis, eyeshadow gitu udah gitu ya. Iya, nah Mbak ini Mbak ya buat tambahan ini ya. Jadi orang ini kan ada yang bingung Mbak, apa sih bedanya makeup bold sama makeup flawless ini gitu? Udah jelas bedanya. Kalau makeup bold namanya aja udah bold, semuanya kelihatannya lebih jreng gitu kan, ada gitu kan, lebih medok gitu. Nah kalau soft flawless itu sebenarnya bisa dibilang enggak, ada juga yang warnanya aja sih, tapi dia lebih ke skin gitu loh warnanya flawless itu, lebih ke skin kita gitu flawless itu. Terus ya warnanya nggak ngejrengnya bold gitu aja sih. Iya. Nah, aku mau nanya satu-satu Mbak ya. Kalau dari dari lipstick Mbak, biar orang paham ya Mbak. Kalau dari lipstick bedanya bold sama flawless ini apa Mbak? Kalau bold itu jadinya merah yang ngejreng gitu. Bisa merah ngejreng. Bedanya dari warna keterangannya aja, lebih strongnya aja sih kalau menurut aku. Strong, kalau bold itu strong gitu kan. Warnanya dari warna coklat tua, terus warna pink, ya ke merah pasti dapatnya gitu kan. Itu sih kalau soft itu, flawless itu dia lebih ke nude gitu loh, warnanya muda gitu. Iya. Nah, kalau dari ini Mbak, satu lipstick, kalau dari segi blush on, sama nggak antara bold dengan flawless? Kalau blush on itu aku menyesuaiin dengan mata sih. Biasanya aku sesuai mata. Misalnya lipstick yang warnanya orange, berarti ini agak ke peach gitu. Kalau blush on itu ya hampir sama aja sih, karena nggak mungkin ya kalau blush on itu mau dikasih warna lain selain warna blush on kayak warna. Iya, kalau blush on sama aja. Iya, jadi kalau blush on sama aja, mungkin sama-sama warna peach gitu kali ya? Sama sih. Iya, jangan-jangan aku blush on kan, apa aku salah lihat kan ada pink yang kayaknya pink tebal gitu, pinknya Laura itu ya sih? Iya loh, aku pernah lihat ada blush on ke warna pinknya terang gitu. Pink ngejreng banget. Ini berarti warna. Aku pernah lihat orang pakai blush on itu pink banget, gitu kan? Aku orang pakai blush on apa habis ditampung? Jadi sama aja baik. Kalau flawless itu biasanya kan pakai yang ini, yang peach ya. Iya, warna peach, warna coklat muda, warna pink, warna orange ya harus. Iya. Jadi tapi kalau nude kalau blush on sama aja ya, bisa warna itu ya. Iya, bisa sama. Menyesuaikan sih, kalau aku warna lipstick, ke warna blush on, ke warna mata itu hampir sama gitu. Biar selaras gitu. Nah, kalau eyeshadow Mbak, bedanya antara bold dengan flawless apa Mbak? Nah, itu kalau eyeshadow itu biasanya kalau bold itu dia pakai catrice, terus warnanya itu dia sampai ujung gitu, terus ada hitam-hitamnya, ada coklat tuanya, terus
Kalau bold itu lebih tajam aja gitu. Mm-mm. Lebih tajam. Kalau soft itu ya warna ini sih ya coklat tua juga bisa, tapi dia warnanya lebih muda aja gitu. Kalau untuk warna. Kalau flawless warna-warna yang warna-warna peachy, coklat Peachy, muda juga bisa. Iya. Nah kalau alis, apakah kalau bold itu tuh alisnya tuh mesti yang apa sih, kayak gua tuh yang hitam? Alis ya. Alis kalau flawless itu biasanya ini dia apa namanya ngikutin alis aslinya banget sih kalau flawless gitu sih. Kalau misal bold dia lebih ngebentuk cering gitu alisnya. Iya kayaknya alisnya yang betul-betul yang benar-benar bentuknya kayak gitu ya. Yang cetar banget kayaknya alisnya. Gitu. Iya. Kalau Adwa lebih suka bold atau flawless Adwa? Adwa suka dua-duanya, menyesuaikan mood. Kayak misalkan lagi pengen yang garang-garang, Adwa pakai yang bold gitu. Terus alisnya juga yang mau gunung gitu kan. Tapi kalau seandainya seharian itu lebih ke flawless aja sih, yang soft kayak warna-warna peach gitu aja, biar kelihatan fresh aja sih Kak. Lebih fresh ya. Kalau kata Mbak Adwa kan bold atau flawless? Dia dua-duanya cocok sih kayaknya dari mukanya. Jadi Mbak gak bingung ya Mbak ya, kalau mau jadiin dia model gak bingung Mbak ya, apa aja bisa itu ya Mbak ya. Nah terakhir Adwa ada yang mau tanyain nggak ke Mbak Anggri? Mau tanya, Kak Anggri bisa sampai di titik ini butuh belajar make up berapa lama sih Kak? Kalau belajar sih ya sampai sekarang itu sih masih tetap belajar juga ya, karena setiap muka orang kan beda-beda. Nah kita juga harus tahu, wah kayak dapet ya hari ini kayak gini nih kliennya, berarti ntar besok kalau dapet yang kayak gini lagi udah enak, udah bisa. Makanya kalau belajar tuh sih setiap hari, di mana aja, kapan aja itu belajar sih masih, walaupun walaupun udah sering ya orang-orang bilang oh udah lama nih Kang Ri, udah berapa tahun gitu, tapi tetap aja masih belajar terus. Belajar. Kan ada teknik-teknik baru juga setiap tahunnya, setiap pergantian pasti ada teknik terbaru sih kalau untuk make up. Jadi harus up to date aja gitu. Mungkin masuk Adwa itu mungkin ini kali ya, pertama kali Mbak Anggri ya kan, bener ya? Iya benar. Aku dari 2017. Baru ya sebenarnya. 2017 itu baru pertama kali wedding itu di 2018. Itu waktu itu sambil kerja juga awalnya. Ada lagi Adwa yang mau ditanya? Udah sih itu aja Kak. Udah ya. Nah sekarang terakhir nih Mbak, kalau terakhir buat Mbak Anggri ya, tips buat orang yang baru belajar make up dari Mbak Anggri. Tips buat orang yang baru belajar make up, yang penting harus tekun. Ya belajar terus, jangan lupa ilmunya terus digali. Ya pokoknya harus sering-sering latihan. Kalau baru-baru itu harus sering-sering latihan aja gitu. Jangan takut malu kalau salah. Jangan takut malu kalau salah. Pokoknya doing better aja, maksudnya udah optimis aja gitu loh. Kalau make up ini nggak usah ragu-ragu. Ajar aja gitu. Salah wajar ya, namanya juga baru belajar ya. Dulu ada juga kayak gitu mungkin ya, baru belajar. Iya. Dulu kali ya kelihatannya ya. Ya Mbak, nggak kerasa Adwa udah 30 menit. Nah kan, tuh bener kan? Tuh bener kan? Udah 30, kerasa nggak? Kerasa nggak udah 30 menit? Nggak kerasa, kayak baru mulai. Iya. Nah Adwa makasih banyak ya Adwa ya atas waktunya Adwa ya. Iya, ganggu gymnya loh. Lagi gym ya? Udah selesai gym? Apa? Udah selesai ya? Udah selesai gymnya? Udah selesai. Oh kirain ganggu ya, dia lagi gym keluar gitu ya buat live sama kita gitu ya. Adwa makasih banyak Adwa ya atas waktunya Adwa ya. Ya, dadah. Mbak Anggri makasih banyak Mbak ya. Aku juga makasih Kak. Iya makasih. Pada hari ini Mbak Anggri ini sebenarnya ada job make up loh, tapi mau lah meluangkan waktunya 30 menit. Iya masih bisa. Masih bisa lah ya. Sisihin waktu. Ya makasih banyak ya Mbak Anggri ya. Ya. Ya Bu. Diundang Tribun, senang banget aku juga. Iya.
Buat Tribuners juga terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ilmu dari Mbak Anggri dan dari Adwa bermanfaat. Iya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum, dadah.